Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Pamungkas. Di sini saya akan menjelaskan tentang rahasia asam gurih Pakasam, fermentasi ikan ala tradisional Kalimantan. Saya berasal dari Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM 4301 422071. Nah, kalian di sini pernah mencoba atau mencicipi pakasam ikan belum? Makanan khas Kalimantan ini punya rasa asam yang khas dan bisa bertahan lama meskipun tanpa bahan pengawet modern. Tapi tahukah kalian bahwa rahasia di balik pakasam justru terletak pada ilmu fermentasi dan bahan-bahan tradisional yang digunakan? Yuk kita bahas lebih dalam secara ilmiah tapi tetap santai. Nah, fermentasi ini dilakukan karena pakasam ini sangat spesial. Fermentasi adalah proses alami di mana mikroorganisme seperti bakteri asam laktat mengurai zat-zat gizi menjadi senyawa lain. Dalam pakasam, sumber karbohidrat seperti nasi atau beras menjadi substrat bagi bakteri asam laktat tersebut. Bakteri asam tersebut akan memfermentasi gula, lalu menciptakan asam laktat, sehingga dalam suasana asam akan menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk. Selain membuat rasa pakasam menjadi asam, proses ini juga membantu mengawetkan bahan-bahan lain. Nah, lingkungan asam menurunkan pH, menghambat patogen, protein dalam ikan juga mengalami degradasi parsial, menjadi peptida dan asam amino yang dapat meningkatkan nilai gizi dan memberikan rasa umami. Jadi, fermentasi bukan hanya mengawetkan, tapi juga memperkaya rasa dan potensi gizi. Apa sih yang terjadi jika fermentasi pakasam tidak dilakukan secara higienis? Jika fermentasi pakasam dilakukan tanpa standar kebersihan, maka mikroorganisme patogen seperti bakteri E. coli dapat tumbuh. Ini bisa menghasilkan senyawa toksik seperti botulinum, toksin, atau enterotoksin yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Selain itu, protein dan lemak yang terdegradasi secara tidak sempurna bisa menghasilkan senyawa amina biogenik seperti histamin dan putresin yang dapat menyebabkan alergi, keracunan, atau gangguan pencernaan. Oleh karena itu, proses fermentasi harus dilakukan secara higienis dan terkontrol. Nah, selanjutnya, apakah garam dapur yang berlebihan pada pakasam dapat membuat rasa pakasam menjadi pahit, sedangkan garam krosok tidak? Saya setuju bahwa garam dapur jika digunakan berlebihan dapat memberikan rasa pahit pada pakasam. Hal ini terjadi pada garam dapur karena NaCl murni kadang mengandung senyawa tambahan seperti anti-caking agen dan rasa garam yang sangat intens. Sementara itu, garam krosok ini lebih kasar dan mengandung mineral lain seperti Mg2+ dan Ca2+ yang memberikan profil rasa berbeda. Dalam konteks fermentasi, garam krosok yang tidak terlalu harus juga memungkinkan pertumbuhan bakteri asam laktat lebih stabil karena osmotik larutannya terhadap lebih bertahap. Namun resiko garam krosok adalah potensi kontaminan jika tidak diproses dengan baik. Berdasarkan grafik dari Priyanto dan Jati 2018, terlihat bahwa penggunaan nasi dan beras menghasilkan jumlah bakteri asam laktat tertinggi, yaitu 8,75 sampai 8,76 log CFU per G. Lebih tinggi dibandingkan nasi aking di angka 8,31 atau karak di angka 8,12 dan jauh di atas kontrol yaitu 4,59. Ini menunjukkan bahwa nasi dan beras adalah media fermentasi terbaik karena kandungan pati dan kelembapannya mendukung pertumbuhan bakteri asam laktat. Solusi paling efektif untuk mengoptimalkan fermentasi pakasam adalah dengan menggunakan nasi segar atau beras kukus sebagai sumber karbohidrat utama dalam proporsi yang seimbang terhadap garam dan ikan. Kelembapan nasi mempermudah penetrasi mikroba dan mempercepat pembentukan asam. Strategi implementasi di tingkat UMKM adalah menggunakan nasi kukus sebagai media fermentasi standarnya, lalu mengatur konsentrasi garam sekitar 10-15% dan menjaga sanitasi alat serta area kerja. Dapat pula dilakukan pelatihan singkat bagi pelaku UMKM agar memahami dasar fermentasi dan bahaya kontaminasi. Dengan pendekatan ini, pakasam dapat tetap awet, bergizi, dan aman dikonsumsi sekaligus melestarikan tradisi kuliner lokal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.